Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Senin 9 Maret 2020, Pekan Prapaskah yang kedua. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Terima kasih atas anugerah hari yang baru ini, nafas kehidupan dan udara segar yang boleh kami hirup. Sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkenanlah Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, memahaminya dengan hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul Murah Hati. Seperti di kota-kota yang lain, di Salatiga terdapat cukup banyak warung makan. Dari sekian banyak warung makan itu, hanya ada 1, 2, atau 3 yang padat dikunjungi oleh para konsumen. Mengapa padat dikunjungi oleh para konsumen? Karena murah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentunya enak, banyak, serta murah. Juga di Salatiga ada begitu banyak swalayan yang menjual barang-barang yang sama dengan kualitas yang sama. Tetapi hanya 1 atau 2 swalayan yang paling banyak dikunjungi oleh para pembeli. Juga dengan alasan yang sama, murah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, alasan dipadati oleh pengunjung, pembeli atau konsumen karena murah. Ya, betul. Yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus, barang siapa banyak memberi dengan murah hati, dia akan menerima banyak pula. Warung dan swalayan menjual murah, maka setiap hari mereka menerima banyak pengunjung dan tentunya menerima banyak income juga. Begitu juga hati Bapa di surga, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dia selalu murah hati yang disampaikan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus pergi, begitu banyak orang yang mengikuti dia dan mengiringi perjalanannya. Tuhan Yesus telah memberikan semuanya dengan murah hati, termasuk tubuhnya yang kudus untuk keselamatan manusia. Apalagi yang kurang? Kita telah menerima kemurahan hati Bapa, yakni menerima segala yang kita mohonkan, semua yang kita minta. Lebih lagi, Bapa telah mengampuni dosa-dosa kita, terdorong oleh kemurahan hati-Nya. Maka kita pun
sebenarnya dipanggil untuk murah hati seperti Bapa yang murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebagaimana dikutip dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Saudaraku terkasih, semoga masa Prapaskah ini mendorong kita untuk bertumbuh dalam kemurahan hati sebagai anak-anak Bapa di surga. Rela memberi makan kepada yang lapar, rela memberi minum kepada yang haus, rela memberi tumpangan kepada orang asing, dan rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Sabda-Mu adalah kekuatan kami. Biarlah sabda-Mu senantiasa hidup di dalam diri kami, supaya menjadi terang dan jalan bagi kehidupan kami, supaya kami boleh hadir sebagai saksi-saksi cinta kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Senin, senantiasa indah.